Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan kembali diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan buat saudara pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai segala sesuatunya. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan setiap kami. Dan biarlah kami mendapatkan urapan-Mu, mendapatkan hikmat-Mu, sehingga pagi ini kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan buat setiap kami. Dan kami semuanya pasti akan diberkati. Kami bersyukur segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasal yang ke-19 dan 20. Tapi saya akan lebih banyak membahas tentang pasal yang ke-20, yaitu tentang tempat perlindungan. Karena di situ kita belajar menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saudara, Tuhan sengaja untuk membuat tempat atau kota-kota perlindungan buat orang-orang yang mereka melakukan pembunuhan tetapi tidak disengaja. Ya, sesuatu yang tidak disengaja mereka lakukan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan di sana mereka bisa lari, mereka bisa berlindung di kota itu atau di tempat tersebut, sehingga orang-orang tidak memberikan pengadilan massa untuk orang yang melakukan tindakan yang salah ini karena tidak disengaja ini. Maka dia bisa berlindung di situ sampai pada waktu tertentu dan mereka akan diperhadapkan pada pengadilan yang seadil-adilnya. Itulah tempat perlindungan yang dibuat atau disuruh oleh Tuhan untuk pada sejak zaman Musa pada waktu itu untuk diadakan atau disediakan sebuah tempat seperti itu. Nah, saudara, ketahuilah bahwa ini adalah gambaran tentang Tuhan yang memberikan tempat perlindungan juga buat setiap kita. Ya, saya akan nyanyikan satu lagu yang agak lama, mungkin banyak saudara yang nggak tahu. Saya mendapatkan lagu ini ketika saya masih kira-kira SMP lah, ya. Saya punya ayah saya adalah seorang guru agama, dan beliau seringkali harus mendampingi murid-muridnya ketika mengadakan retreat, ya. Jadi sejak tahun 80-an itu saya sudah sering diajak retreat oleh ayah saya. Sekalipun saya masih kecil, tapi saya retreat bersama dengan murid-murid ayah saya. Dan di situ saya banyak mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Ya, sekalipun mungkin buat orang masih kecil nggak ngerti apa-apa gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa waktu-waktu itu adalah waktu yang terbaik saya untuk saya ngalami Tuhan, saudara. Dan ada satu pujian yang sangat memberkati saya berhubungan dengan cerita atau tentang khotbah saya pagi ini, yaitu tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan. Lagunya begini, saudara. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sekalipun kita jatuh, tapi takkan tergeletak. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Lagu yang sangat sederhana tapi sungguh memberikan kekuatan buat kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kita, anak-anaknya. Nah, saudara, kita akan belajar hari ini, kalau Tuhan jadi tempat perlindungan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah gini, saudara, jadikan Tuhan itu adalah tempat untuk kita curhat, tempat untuk kita mengadu. Saudara, jangan pernah mengharapkan pertolongan dari manusia.
Karena sering kali kita kecewa dan kemudian sia-sia. Bahkan kemudian bikin kita sakit hati, jengkel, dan marah, dan lain sebagainya. Tetapi benar-benar apapun yang sedang terjadi, ketika saudara mengalami masalah, persoalan, seperti tujuan dari tempat perlindungan ini, yaitu ketika ada orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan, dia membunuh seseorang, maka dia bisa lari ke tempat tersebut. Saya percaya orang ini pasti takut, orang ini pasti was-was, orang ini pasti pingin cerita. Aku itu nggak ada niat seperti itu. Aku ini, dia mungkin punya banyak kegalauan di dalam hatinya dan dia ingin cerita. Tapi tentunya sambil dia melarikan diri, dia tidak akan menemukan orang untuk dia bisa cerita. Nah, di tempat perlindungan inilah dia bisa curhat, dia bisa cerita kepada Tuhan. Nah, demikian dalam hidup kita, saudara. Ayo kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, lebih baik saudara curhat itu kepada Tuhan. Ya, ceritakan masalah saudara, ceritakan pergumulan saudara, kemarahan saudara, kekecewaan saudara, itu kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita cerita kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan damainya, kekuatannya, ketenangannya. Dan kemudian Tuhan akan bawa saudara untuk, ini loh cara pandang yang benar. Cara pandang yang sesuai firman itu harusnya seperti ini. Saudara, saya juga mengalami. Kadang saya merasa diperlakukan gak adil, diperlakukan seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Kadang ingin marah, ingin bahkan melampiaskan itu kepada orang lain, cerita kepada orang lain. Tapi seringkali Tuhan menahan diri saya untuk kemudian udah lebih baik curhat ke Tuhan aja. Ya, apalagi kemudian jangan sampai curhat di medsos. Saudara, jadikan media sosial saudara itu hanya untuk tempat saudara menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Cuma itu aja. Jangan jadikan media sosial tempat curhat saudara. Saya beritahukan 100%. Mungkin 90% lebih lah gitu ya. Tidak ada orang yang peduli dengan curhatan saudara. Mereka hanya akan baca, kemudian menebak-nebak, berasumsi, dan kemudian bahkan bisa menyalahkan saudara, menyudutkan saudara, dan lain sebagainya. Jadi saya ingatkan, tidak ada gunanya saudara curhat di media sosial. Tempat terbaik saudara curhat adalah kepada Tuhan saja. Nah saudara, saya mau bacakan buat saudara satu ayat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi di sini ayat ini bilang curhatlah kepada Allah. Nyatakanlah segala keinginanmu. Segala keinginan itu bisa keinginan saudara, bisa kemarahan saudara, bisa kekecewaan saudara, bisa mungkin isi hati saudara. Saudara tumpahkan semuanya kepada siapa? Bukan kepada manusia. Ayat ini katakan, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, ketika saudara curhat kepada Allah, cara curhatnya di mana? Di dalam doa. Karena itu doa itu bukan sekedar saudara setor wajah, setor suara kepada Tuhan. Enggak, ini tempat saudara curhat. Saudara nyatakan keinginanmu, nyatakan perasaanmu, nyatakan kondisimu saat ini kepada Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, ya, tidak akan pernah kemudian tidak dihiraukan, diabaikan, enggak. Pasti akan Tuhan peluk, Tuhan akan terima, Tuhan akan dengarkan setiap keluh kesah kita. Dan saya percaya kita ketika berhadapan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Mungkin ketika kita marah, kita ngomong sama Tuhan. Ketika kita kecewa, ketika kita sakit hati, dan lain sebagainya, datang ke Tuhan. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jawaban. Sehingga hidup kita akan menemukan jawaban-jawaban. Kalau kita cerita kepada manusia, belum tentu dapat jawaban, malah disebarluaskan, malah kemudian kita akan jadi bahan pembicaraan, pergunjingan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan di situ kita akan mendapatkan keamanan. Saudara, orang yang melarikan diri dari kotanya kemudian masuk ke kota perlindungan atau ke tempat perlindungan itu, dia aman. Di situ dia dijamin tidak akan disentuh oleh siapapun sampai waktu yang ditentukan untuk kemudian para tua-tua itu memberikan pengadilan yang seadil-adilnya kepada orang ini. Nah, saudara, artinya apa? Di dalam Tuhan kita aman. Di dalam Tuhan saja kita tenang. Saudara, jangan pernah bersandar kepada kekayaan saudara, kepada rekan ya, atau backingan saudara, atau mungkin orang-orang yang berpangkat atau siapapun saudara. Jangan pernah andalkan mereka semua. Andalkan Tuhan saja. Jangan andalkan kekuatan saudara, hikmat saudara, kepandaian, pengetahuan saudara. Jangan andalkan semuanya itu. Hanya andalkan Tuhan saja. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita aman. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhan itu ada sukacita, ada kedamaian. Saudara, ketika saudara punya rasa khawatir, rasa takut, ya, semuanya itu ketika saudara bawa kepada Tuhan, saudara curhat kepada Tuhan, dan yang kedua saudara akan merasakan aman, ketenangan. Ya, semua ketakutan tadi semuanya akan hilang menjadi kekuatan, menjadi pengharapan ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya seringkali mengalami masalah yang saya ceritakan tadi. Kadang saya bingung dengan masa depan saya harus ngapain, saya harus melakukan apa. Ya, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya minta. Mungkin Tuhan belum jawab, kamu harus ambil langkah ini, kamu harus ambil langkah itu, kamu harus mengambil keputusan ini, mengambil keputusan itu. Tapi paling tidak, yang pertama kali saya rasakan ketika saya datang kepada Tuhan adalah ada kedamaian, ada ketenangan, ada keamanan. Saudara, saya kadang khawatir tentang keputusan yang saya ambil. Saya harus lakukan apa? Tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Jangan takut. Apapun keputusan yang kamu ambil, Tuhan selalu menuntun dan Tuhan selalu bersama dengan saya. Ketika saya dapat perkataan itu, saya jadi kuat kembali. Ketakutan mulai sirna, kekhawatiran mulai hilang, saudara. Dan saya kemudian menaruh iman saya, percaya saya, pengharapan saya hanya kepada Tuhan dan setiap firman-Nya. Dan ini yang kemudian menjadikan kekuatan saya untuk melangkah. Ya. Dan kemudian setelah saya melangkah, saya tidak lagi bingung dengan yang di belakang saya. Saudara, seringkali orang ketika sudah melangkah terus kemudian dia ngomong, aduh salah ini, mestinya aku langkah yang ini. Saudara, langkah apapun yang saudara ambil pasti ada konsekuensinya. Tetapi percayalah, ketika saudara sudah berdoa, saudara sudah datang kepada Tuhan, setiap langkah apapun yang saudara ambil, percayalah dengan iman Tuhan ada di situ, Tuhan menyertai saudara dan langkahmu, pilihanmu tidak salah. Pasti benar, karena engkau sudah berdoa dan engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi Pak, kok ada tantangan? Kok ada masalah di depan? Saudara, pilihan manapun yang saudara ambil selalu ada konsekuensi, ada masalah di situ. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa, kita sudah minta penyertaan perlindungan Tuhan, terus kemudian kita bilang gak ada masalah. Bukan, pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Kenapa? Karena Tuhan mau mendewasakan kita. Jadi kalau saudara ngadepin tantangan di dalam pilihan saudara, jangan kemudian merasa bahwa ini pilihan yang salah. Bukan. Memang di situ Tuhan sedang mengajar kita untuk next level. Untuk kita menaruh iman lebih lagi kepada Tuhan. Percaya lebih lagi kepada Tuhan. Jadi ambil tindakan setelah saudara berdoa, saudara merasakan kedamaian, ketenangan, ambil kesempatan, ambil tindakan, dan kemudian melangkahlah. Percayalah setiap langkahmu dituntun oleh Tuhan. Kalau ngadepin masalah, jangan takut, jangan khawatir. Ini bagian dari sebuah pilihan. Ya, konsekuensi dari sebuah pilihan. Dan ketika saudara tetap percaya
Bahwa sekalipun ngadepin masalah, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan kasih kekuatan, hadapi semuanya itu dengan berani. Saya percaya Tuhan akan bukakan semuanya nanti. Dan saudara melihat bahwa, oh ternyata Tuhan itu bawa saya ke sini. Oh Tuhan itu ingin saya ke sini. Kadang kita belum ngerti memang, tapi satu persatu, langkah demi langkah. Ya, ikuti saja, ikuti saja. Kalau saudara pakai GPS, maka saudara akan mengerti hal ini. Ya, kadang GPS itu nggak banyak ngomong gitu ya. Tapi nanti waktu-waktu tertentu, saudara diarahkan, belok kiri. 300 meter lagi belok kanan. 300 lagi putar balik. Ya, 600 meter lagi ada putaran yang harus saudara ambil jalan yang kedua. Ya, tapi sebelum sampai di sana, dia diam aja. Kadang Tuhan membiarkan kita dia diam dulu. Ya, kadang kita belum dapat arahan yang jelas, tapi kita melangkah dulu. GPS itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak melangkah. Kita tidak berjalan, maka GPS juga akan diam aja. Tapi ketika kita mulai berjalan, kita mulai mengambil langkah, disitulah mulai Tuhan akan tuntun. Oh, nanti akan ada perempatan, kamu ambil yang kiri. Ya, kamu ambil yang lurus atau apa. Nah, disitulah saudara. Seperti itulah GPS ya. Dan saya percaya Tuhan itu juga begitu. Kalau kita diam aja nggak melangkah-melangkah, ya nggak ada suara, nggak ada pimpinan. Tapi kemudian ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, baru kita kemudian melangkah. Dan di situ Tuhan akan tuntun, oh satu persatu, oh kayak gini, oh kayak gitu, oh ternyata kayak gini. Oh ada masalah, berdoa lagi, Tuhan ini ada masalah, ini ada tantangan. Ya, jangan menoleh ke belakang, tapi tetap percaya bahwa ini bagian dari proses Tuhan. Terus berdoa, hadapi, selesaikan. Dan sudah akan menang. Dan kemudian akan berjalan lagi. Ngadepin masalah lebih gede lagi, nggak apa-apa. Ini bagian dari berkat Tuhan yang akan lebih besar lagi yang akan kita dapatkan. Dan terus maju bersama dengan Tuhan. Saya percaya hari demi hari, waktu demi waktu, saudara akan melihat, oh Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu baik. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan sebagai tempat perlindungan. Itu artinya pembelaan kita hanya datangnya dari Tuhan saja. Tempat perlindungan ini adalah tempat untuk orang yang tidak bersalah atau tidak sengaja melakukan sesuatu. Mungkin juga bisa pembunuhan atau melukai seseorang. Tujuannya apa? Supaya orang ini tidak dihakimi oleh massa, tidak dipukuli, tidak dihajar oleh massa. Tetapi dia bisa mencari tempat perlindungan dan kemudian mendapatkan pengadilan yang seadilnya. Ini tujuan tempat perlindungan ini, saudara. Dan tempat perlindungan ini sekali lagi tujuannya untuk orang yang tidak bersalah, tidak sengaja. Nah, kalau saudara bersalah, saudara sengaja, apa yang harus saudara lakukan? Ya bertobat, minta ampun. Kalau saudara sudah tahu ini salah, tapi saudara lakukan dan saudara jatuh, saudara kemudian mengalami masalah, berarti yang harus saudara lakukan, saudara harus bertobat, minta ampun, dan kemudian bilang, Tuhan ampuni aku mau bertobat, aku mau berubah, aku sudah salah, tolong aku Tuhan. Ya, tolong aku. Saudara, kita mesti belajar gini, ketika kita ini satu langkah dan kemudian kita salah, ya, kita sudah melangkah, tidak berdoa, tidak minta pimpinan Tuhan, dan kemudian langkahnya udah ketahuan ini salah. Salah ini dalam arti bertentangan dengan firman Tuhan. Maka yang harus kita lakukan kalau kondisi seperti ini, kita mundur sebentar, berhenti sebentar. Ya, koreksi diri kita dan kemudian kita ngomong, Tuhan aku udah salah, aku minta ampun, aku mau kembali kepadamu. Saya percaya Tuhan penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Dia akan menerima kembali, mengampuni kita. Jadi kalau saudara merasa bersalah, sudah salah, ayo bereskan dulu. Supaya hati kita ini murni, hati kita beres. Kalau ada kemarahan, ya apa yang harus saudara lakukan? Ya saudara mesti minta ampun dulu. Bereskan hatimu, terus kemudian saudara ampuni orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan buat saudara. Bereskan itu semuanya. Ya. Dan kemudian semua ya kekecewaan semua dibereskan. Hati saudara beres dulu. Ya. Kalau sudah beres semuanya, kembali kepada Tuhan,
Tuhan akan menuntun saudara. Nah, kalau Anda nggak bersalah, apa yang harus saudara lakukan? Datang kepada Tuhan, tempat perlindungan kita, dan kemudian jangan takut. Jangan takut. Kalau saudara salah, saudara harus takut, bertobat minta ampun. Tapi kalau saudara tidak bersalah, jangan takut. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena pembelaan kita itu datangnya dari Tuhan. Sekalipun kita dipersalahkan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, kalau kita benar, hati kita beres, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bersama dengan saudara. Ya, ada sebuah kata-kata dari Pak Ahok beberapa waktu lalu dikatakan Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Tuhan itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Karena Dia Maha tahu. Dia tahu semua yang tersembunyi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Dia tahu. Karena itu bereskan. Kalau memang ada yang nggak beres di hati kita curang, hati kita penuh dengan iri, penuh dengan dengki, ya bereskan dulu. Minta ampun sama Tuhan. Bereskan semuanya. Tetapi kalau saudara sudah koreksi diri, hatimu benar, engkau nggak punya maksud apapun, engkau benar di hadapan Tuhan. Jangan takut kalau memang engkau sudah benar. Pembelaan pasti datang dari Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, kalau saudara dipersalahkan, nggak usah takut kalau saudara memang benar. Kalau sudah beres hati saudara di hadapan Tuhan, jangan takut. Mungkin orang bisa potong saudara, orang bisa kemudian menyalahkan saudara, ya seolah-olah kemudian saudara disudutkan dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang hebat, yang bisa membalik segala yang tidak baik itu jadi baik. Ya, kayak orang kalau home pimpah itu saudara, ini yang gelap bisa dibuat Tuhan jadi yang terang. Asal kita apa? Percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Koreksi diri. Kalau aku benar, aku nggak perlu takut. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saudara, kalau kadang saudara saya percaya ketika saudara mengalami masalah, saudara suntuk, galau dan lain sebagainya, saudara pasti ingin dibela. Bahkan juga ingin membela diri, ingin membalas. Tapi yuk belajar sama-sama untuk saudara lepaskan pengampunan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukan pembelaan. Tapi sekali lagi ingat, hatimu harus beres. Hatimu harus beres. Sehingga sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan tempat perlindungan kita. Dan suatu hari nanti, suatu saat nanti, ketika pengadilan itu diadakan, akan terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika hatimu beres, engkau akan dinyatakan benar oleh Tuhan. Dan ingat, engkau akan mengalami semua yang terbaik, berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Bahkan saudara akan dibawa next level. Kemarin kamu sudah lulus, kamu disakiti tapi kamu mengampuni. Kamu dikecewakan tapi kamu mendoakan. Kamu mungkin diperlakukan tidak adil, tetapi kamu mau melepaskan pengampunan. Kamu mau berdoa untuk orang itu. Hatimu beres, hatimu benar di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita benar di hadapan Tuhan, kita ternyata sedang dibawa next level oleh Tuhan. Langkah yang baru, keadaan yang baru, mujizat yang baru tersedia buat saudara dan saya. Amin. Tuhan tempat perlindungan kita, tempat kita untuk curhat, dan di dalam Dia kita aman. Dan yang ketiga adalah di dalam Dia kita akan dibela, asalkan hati kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih, Engkaulah Tuhan tempat perlindungan kami. Kami mau datang, kami mau lari kepadamu Tuhan. Kalaupun ada masalah persoalan, kami akan curhat kepadamu. Kami akan sampaikan segala isi hati kami, permohonan kami kepadamu dalam doa. Tuhan, tolong kami. Untuk kami tidak lagi memandang manusia, tidak lagi mengharapkan pertolongan manusia, tapi hati dan pikiran kami fokus kepadamu. Mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, untuk kami terus mendekat kepadamu. Di dalammu kami aman, di dalammu kami tenang.
sehingga kami bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, kami akan terima pembelaan yang datangnya daripadamu. Kami tidak perlu pembelaan manusia, kami perlu pembelaan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu sesungguhnya yang terjadi. Tuhan yang tahu hati kami. Kalau hati kami salah, bereskan Tuhan. Tolong kami, ampuni kami. Kami datang di hadapan-Mu, mohon pengampunan dan kami bertobat. Tapi kalau hati kami benar, kami percaya Tuhan di pihak kami dan Tuhan akan membela kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan ulurkan tangan-Mu, menopang setiap kami, memberkati setiap kami, menumpangkan tangan-Mu atas setiap kami, sehingga hidup kami penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.